Shalom saudaraku. Kebenaran hari ini 10 Mei berjudul Nafas Pelayanan yang Benar. Nafas pelayanan yang benar. Dari apa yang dipaparkan dalam Lukas 22 ayat 24-30, kita dapat menemukan pengertian pelayanan, khususnya dalam ayat 26-27. Dalam ayat tersebut Tuhan Yesus menunjukkan seorang penyaji makanan sebagai gambaran seorang pelayan Tuhan. Seorang penyaji makanan adalah seorang yang berlelah untuk kenyamanan orang lain. Dalam penjelasannya tersebut Tuhan Yesus membandingkan antara konsep pelayanan Kristiani dengan pemerintah dunia. Pada umumnya, pemerintah-pemerintah di dunia dengan dalih dan alasan melindungi, melayani dan memperhatikan kepentingan masyarakat, ya, maka mereka memerintah dan melakukan segala kegiatan. Tetapi sebenarnya mereka mau dihormati, bahkan sangat mungkin gila hormat. Tidak jarang apa yang mereka lakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya. Karenanya tidak heran kalau ada pandangan bahwa politik itu jahat. Nah, bentuk lain dari buah pelayanan yang sebenarnya bukan pelayanan tersebut adalah pembunuhan, adanya perebutan kekuasaan, pengkhianatan, perang, konflik senjata antar sesama bangsa, antar bangsa, dan berbagai kekerasan yang bertendensi pada perebutan kekuasaan. Seperti pilkada yang berlangsung di negeri ini, ya. Biasanya para calon pejabat menjanjikan bisa mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat yang akan dipimpinnya. Tapi siapa tahu di balik semua itu ada ambisi, saudaraku, ya. Rakusnya terhadap uang, gila hormat, ya. Nah, itu semua permainan palsu manusia, saudara. Itu bohong-bohongan, saudara. Nah, kita yang tahu diam saja, sebab ya kita mengertilah, namanya juga belum mengenal kebenaran dan mereka juga tidak punya harapan untuk dunia lain yang lebih baik. Tapi kalau kita mengenal kebenaran dan memiliki harapan dunia lain yang lebih baik, jangan ikut-ikutan, saudara. Gereja yang tidak mengerti makna pelayanan yang benar, pasti terjerembab jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti orang-orang di luar gereja itu. Orang percaya harus sungguh-sungguh memperhatikan, mau mengerti dan menerima bahwa Tuhan Yesus melepas jubah kebesarannya dan mencuci kaki murid-muridnya. Inilah kebesaran sebuah pelayanan yang mulia. Dalam suratnya Paulus berkata, dirinya adalah hamba, dirinya adalah pelayan. Ini berarti bahwa pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat orang lain diberkati. Diberkati di sini intinya adalah mengenal Allah yang benar dan didewasakan. Inilah yang sering dimaksud dengan memperkaya orang lain. Ya, memperkaya secara benar, ya, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Untuk ini seseorang harus berhenti dari melihat kepentingan diri sendiri. Artinya seorang pelayan Tuhan harus tidak melihat kepentingan diri sendiri, beralih melihat kepentingan orang lain. Mematikan egoisme, naluriah yang hanya melihat kebutuhan diri sendiri. Ini yang harus diperhatikan dengan serius, saudaraku. Inilah kehidupan yang disalibkan. Telah mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Allah. Saudaraku, hal berikutnya, pelayanan berarti penyerahan terhadap tugas tanpa menuntut imbalan. Seorang hamba yang benar tidak menuntut upah.
Seorang yang menyadari hal ini tidak akan seorang yang menyadari hal ini tidak akan merasa bahwa jerih payahnya dalam pelayanan harus mendapat imbalan atau upah. Salah mengerti makna pelayanan ini membuat seseorang merasa memiliki jasa yang layak diimbali. Mereka belum melayani Tuhan, tetapi sebenarnya melayani diri sendiri, saudara. Melayani cita-cita, ego, dan nafsunya. Tuhan menjadi miskin supaya umat kaya. Paulus juga memiliki kesaksian hidup seperti ini. Ini contohnya Tuhan Yesus itu menjadi miskin supaya kita kaya loh, saudara. Paulus juga memiliki kesaksian hidup seperti ini. Bagaimana dia menderita demi jemaat Tuhan. Pengertian pelayanan tersebut harus kita miliki mulai sekarang. Dikembangkan sehingga kita dapat menjadi seorang hamba. Pelayan Tuhan bukan pelayan diri sendiri, saudara. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 18, Paulus menulis suatu kesaksian hidup. Tulisannya begini. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Dalam pernyataannya ini ada suatu hukum pelayanan yang sangat luar biasa yang membuat pelayanan kepada Tuhan bermutu sangat tinggi. Paulus hendak mengajarkan kepada semua jemaat suatu hukum pelayanan yang telah dikenakan dalam hidupnya tersebut. Pelayanan bukan usaha untuk mencari atau mendapatkan upah. Upah tidak boleh menjadi dorongan pelayanan. Tentu upah yang dimaksud Paulus di situ adalah haknya sebagai pemberita Injil. Haknya sebagai pemberita Injil adalah kehidupan nafkah yang dapat diperoleh dari jemaat seperti yang dikemukakan dalam tulisannya. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Paulus setuju, saudara, bahwa para pelayan-pelayan jemaat yang melayani jemaat patut mendapatkan nafkah hidup. Tetapi Paulus sendiri menunjukkan bahwa ia tidak mendapatkan upah itu. Dan seperti yang kita tahu, Paulus untuk mencukupi kebutuhannya sendiri membuat kemah. Jadi memang seorang pekerja Injil patut hidup dari pelayanannya. Tetapi bukan berarti hal itu menjadi suatu hukum yang mutlak harus dipenuhi, di mana pelayan Tuhan berhak menuntut upah. Paulus sendiri berusaha untuk tidak menjadi beban, tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat. Ia tidak menjadi beban, apalagi menjadi batu sandungan bagi jemaat. Paulus berusaha dengan tangannya sendiri mencari nafkah, guna kehidupan sehari-hari, bahkan biaya pelayanannya juga ongkos pelayanan pengerja yang lain. Paulus memandang bahwa pekerjaan Tuhan itulah hidupnya. Bisa dibayangkan, saudaraku, betapa sulitnya kehidupan pelayan Tuhan ini, sulitnya kehidupan Paulus. Sementara dia melayani, dia juga harus bekerja mencari nafkah untuk dirinya, juga ongkos perjalanan para pelayan yang lain. Tetapi di dalam suratnya kita tidak pernah menemukan ia mengeluh dan menuntut kehidupan yang layak dari jemaat yang dilayani. Dalam pernyataannya, Paulus berkata, perak dan emas atau pakaian tidak kuingini dari siapapun. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Sola Gracia.